Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Bermain di pantai saat liburan, kakak beradik di Tuban terseret ombak. Sang kakak meninggal, sementara adiknya selamat. Sebulan banjir belum surut, Bupati Sidoarjo marah kepada kontraktor pembangunan rumah pompa. Destinasi wisata kayu tangan lokasi heritage di pusat kota Malang yang menjadi tujuan favorit wisatawan jelang akhir tahun. Hampir sebulan banjir masih mengenangi sejumlah desa di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Air yang mengenang membuat aktivitas warga terganggu. Selain hujan, banjir disebabkan molornya pengerjaan rumah pompa. Banjir ini menggenangi sejumlah wilayah yang ada di Desa Banjar Asri dan Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Ketinggian air bervariasi antara 35 hingga 50 cm. Salah satu warga Desa Banjar Asri, Udin, mengatakan banjir mulai terjadi sejak sebulan lalu dan lebih lama dibanding tahun lalu. Ia mengatakan sejumlah warga terpaksa mengungsi ke balai desa untuk tidur maupun ke toilet. Tahun ini berarti sudah genap 1 bulan, Pak ya? Iya. 1 bulan ya, ngecembeng kayak gini terus ya? Lebih ini sudah. Kalau yang sini kurang lebih 1 bulan. Kalau yang depan itu lebih lama. Bisa sampai 3 bulanan bisa? Oh enggak. 2 bulan. Satnya, surutnya. Wah, ya bisa lebih, Mas. Selain intensitas hujan tinggi, banjir disebabkan karena molornya pengerjaan rumah pompa. Bupati Sidoarjo yang melakukan sidak pembangunan rumah pompa di Desa Gedung Peluk, Kecamatan Candi, sangat kecewa karena pengerjaan proyek itu tidak sesuai yang diharapkan. Kita upayakan, kita kasih jam di sini. Nanti membantu. Kedua banteng dibuang ke sini, sini buang ke sana. Kalau nanti air laut roh. Nah, tujuannya yang itu untuk mengurangi debit air yang tinggi di kedua banteng dan sekitar daerah Tanggulangin. Cuma kalau hari ini seperti ini, ada jawaban bisa dibuang kali apa rapi-rapi. Anak-anak tak suruh ngecek, sudah coba pakai drone. Kali ini api-api seperti apa? Apinya kecil, tidak mungkin bisa mampu. Nah, kali ini langsung urus ke suara. Nah, tujuan kita seperti itu. Sebagai solusi sementara, Pemkab Sidoarjo mengerahkan pompa manual dan memaksimalkan rumah pompa yang sudah ada. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyedotan air banjir agar bisa dialirkan ke laut atau muara. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Berawal dari niat seorang kepala desa untuk menghidupkan legenda lokal, sebuah patung macan putih Kabupaten Kediri justru menjadi sorotan. Bukan karena keindahannya, melainkan bentuknya yang dinilai unik dan kurang proporsional. Patung macan putih ini berdiri di Desa Balung Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Dalam beberapa hari terakhir, keberadaannya ramai dibicarakan masyarakat, bahkan di media sosial. Banyak warganet menyoroti bentuk patung yang dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi. Patung ini mulai dibangun sejak 28 November 2025. Pembangunannya digagas langsung oleh Kepala Desa Balong Jeruk dengan tujuan menghidupkan kembali legenda macan putih yang dipercaya warga sekaligus menjadikannya ikon desa. Namun, hasil jadi akhir patung tersebut justru menuai beragam komentar.
Kepala Desa Balong Jeruk, Safi'i, mengakui hasil patung tersebut memang belum sesuai harapan. Pembangunan patung ini pun dilakukan menggunakan dana pribadi dengan total biaya sekitar Rp3.500.000. Safi'i juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang muncul dan viralnya patung tersebut di media sosial. Nah, setelah kita ketemu foto dan gambarnya yang kita inginkan, kita sodorkan ke pemahat patung, katanya sanggup membuat yang seperti yang kita inginkan. Ternyata waktu kita sudah deal dan dibangun, dan jadinya kurang sempurna seperti itu. Ya, tapi dengan semuanya itu tidak ada terkaitannya dengan dana desa. Murni hak itu pribadi saya dengan nominal dana Rp3.500.000. Patung macan putih yang terlanjur viral ini direncanakan akan segera diperbaiki agar lebih sesuai dengan harapan masyarakat dan tujuan awal pembangunannya. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Kediri. Pada libur Nataru kali ini, lokasi wisata heritage Kayu Tangan menjadi destinasi menarik di pusat kota Malang, yang jadi tujuan favorit wisatawan. Kawasan warisan kolonial Belanda ini diserbu lebih dari 20.000 wisatawan dalam hitungan hari. Libur Nataru membuat kawasan Kayu Tangan Heritage di pusat kota Malang menjadi primadona. Dalam sehari, 3-4 ribu wisatawan memadati gang-gang bernuansa kolonial Belanda ini. Total sejak awal liburan, sudah lebih dari 20.000 wisatawan yang datang. Puncak keramaian terjadi sejak tanggal 25 Desember. Pengelola memprediksi gelombang pengunjung akan berlanjut hingga 3 Januari 2026 atau sebelum jadwal libur sekolah berakhir. Ima, wisatawan asal Kediri yang mengunjungi Kayu Tangan Heritage bersama keluarga ini, mengaku takjub dan tidak menyangka kalau kampung ini sangat menarik, bersih dan banyak kafe dengan menu kolonial. Kampungnya tuh kita nggak ngira kalau ternyata di dalam gang gini kondisinya bersih, terus banyak kafe, banyak penjual, dan memang pantas buat spot wisata. Selain kuliner legendaris seperti es lepen dan es serut, daya tarik utama adalah bangunan peninggalan Belanda yang terawat. Konsep kampung jadi tempat wisata ini yang dikagumi pengunjung. Selain dari Malang, banyak pengunjung dari luar kota. Untuk masuk ke destinasi ini, setiap orang harus membayar tiket Rp5.000 serta mengisi buku tamu. Bagus, maksudnya ramai juga, terus ya sesuai ekspektasi. Untuk loketnya di sini yang beroperasi ada 5 pintu, Mas. Cuman di sini memang pintu yang paling ramai di Gang 4 dan Gang 6. Dalam sehari berapa pengunjung? Dalam sehari libur sekolah dan Nataru ini kurang lebih rata-rata antara 3.000 sampai 4.000 pengunjung. Dengan antusiasme masyarakat yang tinggi, Kayu Tangan Heritage membuktikan bahwa pelestarian sejarah dan wisata bisa berjalan beriringan. Liburan panjang ini menjadi bukti nyata daya tarik kampung wisata di tengah kota. Nur Ramadan dan Sri Rama melaporkan dari Kota Malang.